Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosela Prameswari dengan NIM 200000109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika kelompok dalam layanan bimbingan dan konseling. Pengertiannya, dinamika kelompok itu terdiri atas dua kata, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan dari suatu bidang tertentu atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain, karena adanya pertalian yang langsung di antara unsur-unsur tersebut. Sedangkan kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan keanggotaan yang jelas dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dinamika kelompok dapat diartikan sebagai suatu pola pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi pada suatu kelompok. Bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling secara langsung, yang pertama yaitu ada konseling individual. Layanan ini diberikan kepada individu yang mengalami berbagai bidang masalah yang dilakukan secara tatap muka atau memberdayakan teknologi. Penyelesaiannya membutuhkan bantuan guru BK atau konselor. Yang kedua ada konseling kelompok, yaitu layanan yang melandaskan kepada dinamika dalam kelompok untuk mengatasi masalah individu yang pengentasannya masalahnya membutuhkan kontribusi pengalaman dari anggota kelompok. Yang ketiga ada bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membahas tentang suatu topik yang menarik dan bersifat umum dengan berbasis dinamika kelompok untuk mencapai tujuan dalam layanan. Yang keempat ada bimbingan klasikal. Layanan ini digunakan dalam setting kelas seperti pembelajaran, sehingga pelaksanaannya menggunakan strategi pembelajaran itu yang didesain dengan inovatif dan kreatif. Yang kelima ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Bentuk layanan ini penyelenggaraannya hampir sama dengan layanan bimbingan klasikal, namun penyelenggaraannya pada kelas besar atau lintas kelas. Yang keenam ada konsultasi. Layanan ini dilakukan antara konsultan dan konsulti atau face-to-face relationship yang melibatkan pihak ketiga dengan memperhatikan asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi, serta memiliki sifat pemahaman dan pengentasan dengan masalah pihak ketiga. Yang ketujuh ada kolaborasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan melalui kolaborasi interaktif yang efektif di antara orang tua, komunitas, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang kedelapan ada alih tangan kasus. Ini adalah bentuk layanan dari konselor untuk membantu masalah individu dengan bantuan dari ahli yang lebih kompeten atau di atas kita. Yang kesembilan adalah layanan advokasi. Kegiatan ini dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk mendampingi individu dalam bidang akademik, karir, kebutuhan sosial, atau dalam personal. Yang ke-10 ada konferensi, yaitu suatu forum untuk mendiskusikan, mencari upaya solusi terhadap kasus yang dialami oleh individu itu. Yang terakhir ada kunjungan rumah. Kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi kondisi keluarga yang diduga menjadi penyebab masalah yang dialami oleh individu tersebut. Lalu berikutnya yaitu ada bentuk-bentuk layanan kelompok secara tidak langsung. Yaitu yang pertama ada papan bimbingan. Papan bimbingan ini digunakan untuk mempertunjukkan materi-materi bimbingan dan konseling yang bisa berisi artikel,
gambar, terus bagan, poster, dan objek, serta bentuk 3 dimensi lainnya untuk menjelaskan dengan jelas. Yang kedua ada leaflet. Leaflet adalah layanan BK yang berupa selembar kertas yang didesain dengan tampilan yang menarik. Leaflet itu bisa berisi informasi pada 4 bidang layanan seperti pribadi, sosial, karir, dan belajar. Waktu dan tepat dari informasi yang disampaikan. Media leaflet dapat dicetak dalam satu halaman dalam beberapa halaman dengan kemasan yang bisa dilipat. Yang ketiga ada e-counseling, yaitu digunakan individu untuk merancang, membuat dan menggunakan serta melaksanakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Terus ada beberapa bentuk layanan bimbingan dan konseling ini digunakan secara online yang dapat diakses melalui internet atau e-counseling, atau layanan konseling yang bisa melalui email atau juga bisa melalui chatting. Terus yang kelima ada pengaplikasian dinamika kelompok dalam layanan PK. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa atau mahasiswanya agar dapat berkembang dan mencapai kemandirian melalui dinamika kelompok. Membentuk kelompok yang efektif dilakukan oleh konselor sekolah dengan merancang dan mengelola serangkaian kegiatan yang memberikan kepada siswa berinteraksi dengan kelompoknya. Pengaplikasian dinamika kelompok dalam layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk diskusi kelompok dan role playing. Role playing di sini merupakan suatu teknik bimbingan kelompok yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memecahkan masalah dengan cara bermain peran. Kemudian teknik diskusi ini kelompok diharapkan bahwa setiap siswa secara aktif mengambil bagian untuk mengemukakan pendapatnya ataupun dengan pengalaman-pengalamannya, sehingga siswa yang lain dalam kelompok ini dapat mengambil manfaat dari pendapat dan pengalaman yang dikemukakan oleh teman-temannya yang itu. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.